Terkait dengan pentingnya belajar, saya ingin mengajak eh, teman-teman gitu ya, merenungkan terkait dengan pentingnya kita itu belajar. Saya sendiri sampai sekarang ini saya masih belajar. Selain daripada ngajar, terus terang saya masih belajar. Senin malam saya ada jadwal, ya sama ada apa namanya guru lah, ya dia S1, S2, S3-nya Al Azhar gitu ya, dan fokusnya itu di hadis, ya membahas tentang Al-Muqtidhahnya Imam Dhahabi. Kemudian saya juga belajar runut gitu ya, tafsir Jalalain. Kemudian eh, ada waktu ya saya belajar tentang takhrij ya, tentang ilal hadis, belajar tentang berbagai macam kitab hadis. Saya pun sampai sekarang ini masih masih belajar. Kenapa kok senang belajar? Ya karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan." Siapa-siapa saja menempuh perjalanan, ya. Ya. Siapa saja orang yang menempuh perjalanan, yatlubu fi ilman untuk menuntut ilmu, salah salah lebih thariqan untuk jannah, maka Allah akan memperjalankan kepadanya jalan di antara jalan-jalan surga. Ya, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu bayangkan ya, saya tinggal di daerah Bogor, tapi sekarang saya lagi apa namanya ada safari dakwah ya, program sosial dakwah dari hari Jumat kemarin ya sampai hari Senin ya di daerah Lumajang. Saya tinggal di Bogor. Saya membayangkan 200 tahun yang lalu kalau ada orang di Bogor ingin belajar Quran harus kemana ya? Ya dia harus belajarnya ke Mekah. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya dia bisa sampai ke Mekah? Dari Bogor berarti dia harus jalan kaki kemana? Ya sampai ke Sunda Kelapa. Kendaraan apa yang digunakan? Bekal apa yang harus dibawa? Kalau bawa uang seberapa banyak? Ya, berapa lama perjalanannya? Ketika sudah sampai di Sunda Kelapa, kemudian naik apa namanya kapal, berapa lama perjalanannya itu bisa berbulan-bulan. Makanya orang yang datang ke Mekah itu bukan hanya untuk haji saja, ya. Mereka belajar Quran di sana, belajar hadis di sana, belajar fikih di sana. Ya, makanya bisa bertahun-tahun. Itulah kenapa Belanda itu kemudian ngasih ciri itu, ngasih ciri orang yang baru pulang dari Mekah dikasih ciri ini. Pasti orang yang baru pulang dari Mekah pasti radikal. Soalnya dia belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, pemikirannya berbeda. Pemikirannya kelasnya dunia, kelas internasional. Dikasih ciri itu sama penjajah Belanda. Cirinya apa? Ya, dikasih pokoknya yang baru pulang dari Mekah, ya ada panggilan di depannya haji, ya. Jadi panggilan haji itu ya untuk membedakan gitu, ya. Mana yang dia itu baru pulang dari Mekah berarti dia sudah belajar Islam ya dengan orang-orang biasa. Jadi para ulama dulu Masya Allah mereka itu belajarnya itu luar biasa. Ya bahkan Imam Nawawi itu satu hari itu belajar 12 fan ilmu. Imam Nawawi meninggal di usia 45 tahun, yaitu menulis karangan kitab yang Masya Allah luar biasa. Seakan-akan satu hari dia itu menulis menulis dua dua kitab, ya. Jadi kalau kita ini melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, kemudian kita meninggal dunia, insya Allah, ya kita meninggal dunia, ya itu ya kategorinya kategori fisabilillah, ya. Karena menuntut ilmu itu luar biasa, ya, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam hadis itu disebutkan, ya, farta'u fi riyadil jannah, ya berhentilah sejenak, ya di riyadil jannah. Riyad itu raudhah, ya taman surga. Lalu para sahabat bertanya, wa aina riyadul jannah? Di mana itu taman surga? Qala, ya, majalis dzikr. Yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga itu adalah majelis dzikir. Majelis dzikir ini bukan majelis ya tempat berzikir, tapi majelis tempat orang itu diingatkan ya akan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah majelis ilmu. Maka majlis ilmu itu disebut sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sekarang ini, walaupun kita itu berjauhan, ya, tidak duduk di dalam satu majlis, tapi hakikatnya ini majlis ilmu. Dan ini adalah raudhah min riyadil jannah. Ini adalah taman di antara taman-taman surga. Dan beruntulah Bapak Ibu yang meluangkan waktu ya untuk belajar. Kalau kita bercermin ya kepada apa Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada seorang nabi, ya, seorang nabi yang hebat luar biasa. Ya, nabi tersebut itu digelari kalimullah. Kenapa digelari kalimullah? Ya, karena dia satu-satunya nabi mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Kalau Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, kecuali satu wahyu saja, yaitu ketika Mi'raj, gitu ya, perintah sholat itu langsung dari Allah. Tapi perintah yang lainnya melalui Jibril. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam
itu perintahnya langsung dari Allah, maka digelari kalimullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi Musa alaihissalam ilmunya istilahnya A1 gitu ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ya Bani Israel itu kemudian bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih pintar daripada engkau?" Nabi Musa alaihissalam karena merasa ilmunya dari Allah, ya menjawab, "Nggak ada yang lebih pintar daripada aku. Kan aku mendapatkan ilmu langsung dari Allah." Tapi kemudian Allah mengoreksi, "Wahai Musa, ada orang yang lebih pintar daripada engkau, punya ilmu yang tidak engkau miliki." Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengejar, untuk belajar kepada orang itu. Dan dan kemudian apa yang dikatakan oleh ya Nabi Musa alaihissalam? Ya, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata li fatahu, ya, kepada pembantunya, la abrahu, aku tidak akan berhenti hatta sehingga ablugha, ya, aku ini sampai majma'al bahraini, ya, sampai di pertemuan dua dua laut. Ya, pertemuan dua laut itu adalah tempat di mana dia bisa bertemu dengan Nabi Khadir, ya, au amdi hukba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun, enggak intinya. Kebayang nggak, ya, seorang nabi yang digelari kalimullah, yang ilmunya itu langsung Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih mau belajar. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Nabi bukan, apalagi digelari kalimullah, ilmu juga masih terbatas. Kok kita nggak mau belajar? Padahal Nabi Musa alaihissalam, masya Allah, itu tidak henti-hentinya, ya, belajar terus, ya, dan ini menjadi satu kisah yang luar biasa ya dalam surat Al-Kahfi, kisah belajarnya Nabi Musa alaihissalam kepada siapa, kepada Nabi Khadir, ya, akhirnya kemudian ya fawajada, maka Nabi Musa alaihissalam dan juga pembantunya bertemu dengan abdan, seorang hamba min ibadina. Dalam Al-Quran nggak dijelaskan itu adalah hamba-hamba kami. Di dalam tafsir baru kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah, ya, ada yang mengatakan itu adalah nabi, ada yang mengatakan orang saleh namanya Khadir. Ataina rahmatan, yang kami berikan rahmat kepadanya, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, kepada Nabi Khadir itu, min laduna ilmu dari sisi kami, ya, yang disebut sebagai apa namanya, ilmu laduni. Nah, istilahnya dari sini tuh ilmu laduni, ya. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikut engkau, ala antu alimani, agar engkau bisa mengajarkan kepadaku, mimma, dari apa yang ulimta, telah Allah ajarkan kepada engkau, rusda, ya, berupa petunjuk. Jadi orang yang digelari kalimullah saja itu mau belajar. Nah, bagaimana kemudian dengan kita? Maka ya, belajar itu adalah sebuah keniscayaan.